Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Ana Aisyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai virus COVID-19, penyebab, gejala, dan pencegahan terhadap COVID-19 itu sendiri. Diawali dengan pengertian COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan dunia sejak awal kemunculannya pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Karena kemunculannya pertama kali ini, membuat virus COVID-19 juga dikenal sebagai Wuhan virus. Selain di China, virus COVID-19 juga menyebar secara cepat ke berbagai negara. Salah satunya adalah Jepang, Korea Selatan, China, bahkan ke Amerika Serikat. Virus COVID-19 merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus lain yang termasuk ke dalam kelompok serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome beberapa tahun silam. Namun, virus COVID-19 ini merupakan virus baru yang belum pernah terindikasi manusia sebelumnya. Virus COVID-19 pada umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat menularkan virus apabila berkontak langsung dengan hewan yang terpapar oleh virus COVID-19. Namun, pada ledakan jumlah kasus di Wuhan, China, menunjukkan bahwa virus COVID-19 ditularkan dari manusia ke manusia. Virus ini bisa ditularkan melalui partikel air yang berukuran kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila partikel air tersebut terhirup dan mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk terpapar penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus COVID-19, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh yang rendah, lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala virus COVID-19 bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat berupa pneumonia. Gejala virus COVID-19 yang umum dialami oleh mereka yang mengalami infeksi COVID-19 adalah: yang pertama, demam disertai menggigil, kemudian batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala tersebut dapat bertambah secara parah dan secara tepat menyebabkan gagal pernafasan hingga kematian. Centers of Disease Control and Prevention menjelaskan bahwa gejala infeksi virus COVID-19 dapat muncul mulai dari 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Diagnosis virus COVID-19 infeksi pada umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan oleh pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan hubungan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan tenggorokan pasien akan diambil dengan teknik swab dan pengambilan dahak apabila diperlukan. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau penyakit lainnya. Sementara itu, plasma darah pasien akan diperiksa juga untuk menemukan RNA virus COVID-19. Komplikasi virus COVID-19 pasien terindikasi terpapar virus COVID-19 dapat mengalami gejala gangguan pernafasan seperti pneumonia berat, demam tinggi, dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal pernapasan, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera ditangani atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat.
Hingga saat ini, belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi COVID-19. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan untuk mengatasi infeksi COVID-19 yang baru ini. Penderita yang terinfeksi COVID-19 akan mendapatkan terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Pada kondisi yang berat, bantuan pernafasan melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Pencegahan virus COVID-19, meskipun gejala ini seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan virus COVID-19. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat diberikan proteksi terhadap penyakit infeksi virus COVID-19. Cara terbaik untuk menghindari penyakit COVID-19 adalah dengan melakukan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan orang untuk melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkanlah tangan menggunakan hand sanitizer. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang tidak sehat atau sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menepuk siku saat Anda sedang batuk atau sedang bersin. Hindari kontak langsung dengan hewan ternak secara langsung. Hindari berpergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi COVID-19 yang tinggi. Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makan makanan sehat, perbanyak minum air putih, olahraga, dan minum vitamin untuk menambah daya tahan tubuh. Bagi setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi COVID-19, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan pihak tenaga medis untuk memastikan penyebabnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Marilah kita saling menjaga sendiri supaya tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Tetap patuhi protokol kesehatan dan lindungi diri sendiri demi kebaikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.